Polisi menangkap 4 tersangka perampokan dan pembunuhan di Bogor, Jawa Barat. Polisi juga mendalami terkait dengan adanya dugaan aksi pamer harta atau flexing yang dilakukan oleh korban, sehingga menjadi motif perampokan oleh para tersangka. Empat pelaku perampokan dan pembunuhan di Bogor, Jawa Barat akhirnya ditangkap polisi. 2 pelaku bahkan sempat ditembak karena kabur saat ditangkap. Polisi juga saat ini masih mendalami motif aksi perampokan sadis tersebut, termasuk mendalami kaitan korban bernama Resti yang sering mengunggah kehidupan mewahnya di media sosial. Namun polisi menduga salah satu alasan para tersangka melakukan aksinya karena ingin menguasai harta korban. Sementara itu polisi juga mengatakan pelaku utama sudah mengenal baik korban dan bahkan memiliki hubungan bisnis. Karena desakan korban HS selalu menagih dan tersangka D tidak mampu untuk membayar, timbullah niat untuk melakukan kejahatan itu dengan tujuan utamanya ya untuk mengambil barang-barang berharga milik korban. Korban ini sering mengupload kehidupan di rumahnya yang cukup bagus begitu. Apakah ini juga gara-gara seperti itu juga? Nah, kalau itu sedang kami dalami. Apakah itu juga termasuk salah satu pemicu para tersangka melakukan kejahatan? Sebelumnya sebuah rumah warga di Cibung Bulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu 18 September 2024 lalu disatroni perampok. Komplotan pelaku melukai satu keluarga terdiri dari suami, istri, anak, dan ibu mertua. Sang suami tewas setelah mengalami luka bacok di kepala. Tim Liputan, BTV. Dan untuk membahas terkait dengan kasus pembunuhan sadis yang terjadi di Kabupaten Bogor tersebut, kita sudah terhubung secara virtual dengan kriminolog Universitas Indonesia, Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore, Prof. Adrianus. Selamat sore, Mbak. Baik, Prof, kita tahu ya terkait dengan peristiwa pembunuhan satu keluarga dengan motif perampokan ini ternyata berhasil diungkap lagi nih. Dugaan yang paling kuat adalah motif para pelaku melakukan perampokan ini karena adanya flexing yang dilakukan oleh keluarga pelaku. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah flexing atau pamer harta yang saat ini tidak asing lagi kita lihat di media sosial ini bisa menjadi salah satu penyebab dilakukannya perbuatan kriminal seperti ini, Prof? Ya, sebelumnya saya mau kembali dulu pada bahwa sebetulnya modusnya itu sama saja dengan banyak modus perampokan lainnya, adalah bahwa pelaku memang memiliki pemahaman lebih ya terkait dengan kondisi rumah yang disatroninya. Jadi seperti dikatakan bahwa antara korban dan pelaku sebetulnya memiliki hubungan hutang piutang begitu ya. Namun kemudian karena yang pelaku tidak bisa melunasi, maka lalu kemudian mulai berpikir untuk kemudian melakukan satu kejahatan. Nah, tambah lagi dengan korban lalu suka melakukan flexing sehingga si pelaku tahu bahwa korban memiliki harta, tahu di mana meletakkan harta, tahu juga bagaimana misalnya cara masuk ke rumahnya, alhasil kemudian menjadi inspirasi bagi dia. Jadi dengan kata lain, sebetulnya tetap pada awalnya yakni bahwa korban yang dipilih itu bukanlah korban yang sama sekali anonim, tapi korban yang memang sudah diketahui, sudah memiliki hubungan sebelumnya dengan pelaku. Nah, ini kan sebetulnya satu hal yang jamak terjadi pada konteks kejahatan perampokan ya, di mana pelaku tidak memilih sembarang rumah, tapi memilih korban rumah yang memang sudah dia kenal. Tambah lagi ketika kemudian si korban memang flexing, alhasil dia amat tahu apa yang ada di dalam. Untuk itu maka kalau kita bicara mengenai khusus tentang flexing ya, maka saya kira itu ya tentu saja kita sebagai pemilik akun media sosial tentu harus berhati-hati tuh bahwa ternyata foto-foto video yang kita tayangkan tentang rumah kita itu lalu kemudian dibaca oleh orang lain yang belum tentu memiliki niat baik ya, alhasil kemudian bisa menjadikan kita sebagai korban. Demikian. Baik, berarti
terkait dengan kasus yang di Bogor ini, flexing ini adalah hal kedua ya. Hal pertamanya memang karena sudah ada masalah terlebih dahulu yang mendahului, kemudian dipancing dengan adanya pamer harta dan ia juga akhirnya tergerak untuk melakukan tindak kriminal tersebut ya Prof ya. Nah, terkait dengan flexingnya sendiri yang akan kita bahas pada sore ini, menurut Anda di era modern saat ini, seberapa jauh sebenarnya penting untuk dapat menjaga privasi, apapun itu terkait dengan harta ataupun masalah pribadi yang terjadi antara dalam suatu keluarga agar tidak menjadi konsumsi publik dan berdampak atau berimplikasi pada menjadi korban perampokan ataupun kejahatan kriminal lainnya, Prof? Saya kira ini pertanyaan yang bagus ya, karena kita sebagai pemilik akun ya, apalagi ketika sedang gembar-gembarnya posting, maka soal privacy itu menjadi sebatas setipis rambut saja gitu ya. Semua apa tergantung pada jari kita gitu ya. Dan jangan lupa bahwa flexing dalam arti luas juga menyangkut misalnya kita ada di mana. Ya, lalu kemudian kita posting, orang tahu bahwa kita sedang belanja misalnya, atau misalnya anak kita sedang di mana. Hati-hati loh dengan memposting anak sedang berada di mana, karena tadi bagi orang-orang yang punya kemauan untuk melakukan satu pedofil misalnya, maka kemudian dia bisa terinspirasi dengan melihat bahwa anak kita sedang di sekolah misalnya. Jadi flexing dalam arti luas sebetulnya tidak hanya terkait dengan isi rumah, tidak hanya terkait dengan harta, tapi juga terkait dengan aktivitas kita, terkait dengan anak kita dan hal-hal lain yang mungkin saja sekali lagi ya dipersepsi sebagai satu umpan ya bagi mereka yang punya niat buruk. Jadi janganlah kita memberikan daging ya kepada hewan yang siap lalu menerkam kita walaupun kita tidak tahu siapa, dari mana, kapan datangnya hewan itu. Begitu. Baik, berarti harus mawas diri ya. Tetapi mungkin langkah konkret seperti apa nih Prof yang kita sebagai masyarakat awam nih berkaca pada peristiwa-peristiwa kriminal yang saat ini banyak banget terjadi dan banyak juga motifnya ataupun alasannya ya. Apa yang paling bisa langkah awal yang harus kita bentengi terkait dengan hal ini dalam konteks yang lebih kecil saja mungkin terkait dengan keluarga. Bagaimana untuk menjaga anak ataupun pasangan untuk dapat lebih mawas diri terkait dengan hal ini? Ya tentu kalau dalam gradasi 0 sampai 10, kalau 0 itu artinya kalau bisa janganlah posting sesuatu yang kemudian bisa berpotensi merugikan. Ya soal kita di mana, soal isi rumah kita, soal anak sekolah sedang apa dan seterusnya itu kalau bisa 0 ya, tidak memposting sama sekali. Namun kalau memang harus memposting maka perhatikanlah atau usahakan agar memposting itu dengan adanya semacam hal-hal yang dikaburkan. Ada beberapa hal yang disamarkan. Sebagai contoh misalnya tanggal ya. Tanggal disamarkan, waktu disamarkan, lokasi disamarkan, sehingga hasil kemudian bagi mereka yang melihat itu lalu kemudian perlu bertanya, minimal perlu mencari tahu ini rumah siapa sih gitu ya, atau ini anak siapa, atau kita sedang berada di mana dan seterusnya. Tidak kemudian kita menyodorkan diri kita telanjang bulat ya dalam arti kemudian bisa dijadikan sebagai umpan oleh mereka yang kemudian tergiur gara-gara kita memposting sesuatu yang dapat dianggap sebagai mangsa baginya begitu. Baik, informasi-informasi pribadi tersebut ya seperti Prof katakan ini harus di-blur atau dihilangkan jika memang harus ya, selain dari langkah awal lebih selektif ketika ingin menyebarkan suatu unggahan ya begitu. Kemudian terkait dengan fenomena kejahatan ataupun tindak kriminal yang dikaitkan dengan ada flexing terlebih dahulu, dewasa ini Anda melihat apakah fenomena tindakan kriminal yang dikaitkan dengan flexing ini memang belakangan sejak era media sosial ini aktif semakin meningkatkah atau seperti apa pengamatan Anda? Sebetulnya enggak juga ya, karena tentu kita mesti mengasumsikan bahwa ada orang ya, itu sebegitu niatnya mengejar kita, ya sehingga kemudian dia memprototi Instagram kita misalnya, atau yang lain-lain. Jadi dia betul-betul menjadi orang yang observer ya, dengan kata lain mengikuti gerak-gerak kita, dan begitu kemudian dia tahu bahwa kita sedang berada di mana, maka kemudian dia hadang kita. Ya. Nah, masalahnya adalah bahwa kalau kita bukan pejabat publik, ya, atau kalau kita bukan artis, kalau kita bukan orang penting, bukan orang yang kaya banget misalnya, maka tentu nggak ada orang yang akan dengan sukarela menghabiskan waktu berjam-jam memantang media sosial kita. Ya, kalau kita orang biasa. Tapi kalau kita orang yang sudah menjadi orang yang nggak biasa, maka ketika itulah lalu kemudian kita bisa kemudian menjadi korban. Jadi dengan kata lain, bagi Anda yang hari ini menjadi orang yang kita sebut sebagai ordinary people, dan besok bisa menjadi somebody yang rich, ya, somebody yang famous, maka hati-hati untuk kemudian tidak dari sekarang yang membuka diri Anda dari segi kehidupan pribadi, rumah, anak, dan seterusnya. Nah, sehingga lalu kemudian ketika nanti Anda menjadi orang yang famous, penting ya, malah kemudian Anda sudah seperti merasa ada yang hilang, mengingat tadi sudah ada orang yang memegang rahasia kita. Demikian.
Baik, dengan kata lain berarti inti dari pembahasan kita mengenai flexing dikaitkan dengan tindak kriminal ini adalah agar masyarakat ini lebih mawas diri ya, lebih juga selektif ketika ingin membagikan unggahan di media sosial karena kita tidak pernah tahu seperti apa niat ataupun rencana yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita terhadap diri kita. Terima kasih Kriminolog Universitas Indonesia Profesor Adrianus Meliala telah berbagi pandangannya bersama kami di Berita Sore. Salam sehat.